Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang soal evaluasi dari transisi fase. Mungkin teman-teman alangkah baiknya sebelum kita mulai video kali ini kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Mulai berdoa selesai. Kita masuk ke soal yang pertama. Just cuma 3 soal. Buktikan persamaan Clausius-Capeiron dari persamaan Maxwell berikut. Jadi ada persamaan Maxwell, dou P per dou TV sama dengan dou S per dou VT. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan persamaan Clausius-Capeiron dari persamaan ini gitu. Sebenarnya udah kelihatan ya, udah hampir jelas sih, ini mirip dengan persamaan CP ya. Clausius-Capeiron itu bisa dilihat dari sini. Ya, bahwa nilai dari dP per dt itu sama aja dengan delta S, di mana S final dikurang S inisial dibagi dengan V final dikurang V inisial, sama dengan H final dikurang H inisial dibagi T dikali dengan V final dikurang V inisial. Ini S dan V-nya mungkin aku kurang bagus tulisnya. Ini itu untuk 1 mol. Gitu ya. Sekarang kita asumsikan dulu bahwa nilai dari S ini ya itu merupakan fungsi dari V dan fungsi dari T. Ya, sebenarnya sih aku sudah paham karena udah pernah diturunin juga waktu materi sebelumnya. Nah, sehingga ds sama dengan dou S per dou VT dengan T konstan ya, dV ditambah dengan dou S per dou T V dengan dt konstan. Nah, pada transisi fase itu dt itu sama dengan 0. Nah, jadi nggak ada perubahan temperatur. Sehingga bisa kita asumsikan bahwa ds itu sama aja dengan delta S dibagi delta V, dou S per dou V T dV. Gitu ya. Nah, berdasarkan persamaan Maxwell ini, kita substitusi nilai dou S per dou VT-nya jadi dou P per dou TV. Kita masukin deh. Dou S per dou V dengan T konstan, dV, itu sama aja dengan dou P per dou T dengan V konstan, dV. Kayak gitu. Nah, karena dia pada transisi fase, nah di transisi fase itu dou P per dou T-nya itu konstan. Nah, sehingga bisa kita dia konstan, maaf. Dia konstan gitu ya. Nah, maksudnya konstan tuh nilainya angka gitu, bukan function. Sehingga kita bisa tulis dP per dt. Function sih, maksudnya function. Sorry. Dou P per dou T dengan V konstan. Jadi bisa kita tulis dengan dP per dt sama dengan dou S per dou V. Gitu. Karena V-nya kita anggap konstan ya. Jadi kenapa dia bisa kita tulis kayak gini. Nah, dP per dt berarti sama aja dengan delta S per delta V. Nah, delta S-nya ini kan S1 sistem ya. Nah, kita convert dulu jadi per mol. Jadi S dibagi mol dan V ini volume dibagi mol ya. Jadi bisa kita tulis dengan delta S kali N dibagi dengan delta V kali N. Akhirnya ya udah kita bagi nilai N-nya habis ya. Jadi delta S per delta V, dan delta S ya sama aja dengan S final dikurang dengan S inisial dibagi V final kurang V inisial. Jadi sudah terjawab ya bahwa nilai persamaan Maxwell ini membuktikan dapat menurunkan persamaan Clausius-Capeiron. Ini nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2. Buktikan pada saat fase transisi orde pertama, perubahan energi internalnya itu adalah delta U sama dengan delta H dikali 1 dikurang ln T dibagi dengan ln P. Nah, pertama kita asumsi dulu nilai DU sama DH-nya. Fungsinya sudah dapat sebelumnya di materi sebelumnya bahwa nilai DU itu sama aja dengan TDS dikurang PdV, dan nilai DH itu sama aja TDS ditambah VdP. Nah, pada transisi fase orde pertama, nilai P dan nilai V-nya itu konstan. Nah, karena nilai P dan nilainya P dan V itu konstan, berarti turunannya apa? Turunannya 0, gitu ya. Karena turunannya 0, berarti kita bisa asumsikan DU sama dengan TDS dan DH sama dengan TDS. Nah, ini terserah sih kalian mau masukin yang mana, cuman bisa kalian masukin ke persamaan yang sebelumnya. Tapi berlawanan ya, misalnya kalian masukin DH, berarti kalian masukin ke DU, kayak gitu. Nah, jadinya
adalah DU sama dengan TDS dikurang PDV. Jadi kita ambil persamaan yang ini, ya. Kita ambil persamaan yang ini, kita masukin dengan nilai DH sama dengan TDS ini. Jadinya DU sama dengan DH dikurang PDV. Nah, ingat bahwa DH itu sama aja TDS, jadi bisa kita semacam kita ekspansi functionnya jadi DH sama kali 1 kurang PDV, dan ini kita bagi dengan TDS. Jadi sama aja. Jadi sama aja di sini ada DH per DH gitu ya istilahnya ya. Aku nggak bisa nulis di sini. Nah, DH per DH. Nah, jadi DH-nya bisa dikeluarin kayak gini dan ada DH di bawahnya kayak gitu. DH-nya kita ganti dengan TDS. Nah, ingat ini kayak kita soalnya tentang Clausius Clapeyron semua. Jadi nilai dari dP per dt itu sama aja dengan ds per dv. Nah, ini kan ds per dv-nya dibalik ya. Jadi dv per ds sama dengan dt per dp. Ya udah tinggal dibalik dan kita ganti aja nilainya jadi dt per dp. Dt per dp-nya kita substitute ke sini. Nah, habis itu kita buat deh dt-nya itu jadi per t dan dp-nya jadi per p. Alasannya apa? Alasannya supaya gampang untuk diintegral dan agak membentuk persamaan ini kayak gitu. Oke. Jadi kan kalau diintegral nanti bakal ketemu persamaan ini. Integral 1 per t. Oke. Ini untuk nomor 2. Semoga udah paham ya. Dan untuk integral ini semoga nggak mengalami kesulitan yang parah. Oke. Next kita masuk ke nomor 3. Ketika timbal melebur pada tekanan atmosfer dengan titik leburnya adalah 600 Kelvin, massa jenisnya adalah 11,01 gram per cm kubik. Menjadi 10,65 gram per cm kubik. Dan kalau laten leburnya itu adalah entalpi sama dengan 24,5 joule per gram. Berapakah titik leburnya ketika tekanannya 1,01 kali 10 pangkat 7 Pascal. Nah, jadi tekanan atmosfer ini mungkin kita remind lagi bahwa tekanan atmosfer itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, boleh sih 10 pangkat 5 Pascal, tapi kayak agak lebih baik 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, pertama kita asumsikan dulu nilai dari M-nya, itu kita asumsi 1 gram. Ya, agak mempermudah kehidupan kita. Nah, tapi kalau kamu nggak mau asumsi juga nggak apa-apa, karena nanti bisa kecoret. Gitu. Ya, jadi ya, kita ambil dari persamaan rho sama dengan M per V, persamaan massa jenis atau persamaan densitas. Nah, kita modifikasi jadi V sama dengan M per densitas. Nah, jadinya karena kita mau cari nilai delta V, maka jadinya delta M per delta rho. Perlu diingat lagi ya, untuk delta V ini kan sama aja dengan V2 dikurang V1 gitu. Jadi jangan sampai kamu nulisnya jadinya kamu nulisnya M2 kurang M1 per rho2 kurang rho1, salah ya. Jadi untuk menentukannya bukan kayak gitu, yaitu ya udah kita cari dulu nilai M per rho yang pertama dan M per rho yang kedua kayak gitu. Ini kan ada ini mengalami penurunan, berarti yang lebih kecil duluan gitu ya. Nah, lihat di sini massa jenisnya berkurang. Berarti yang rho2-nya yang ini dan ini rho1 gitu ya. Jadi 1 gram per, dan ini nggak menceritakan massanya berkurang, jadi bisa kita asumsikan massanya sama di kedua tempat. Jadi di kedua keadaan. Nah, jadinya 1 gram per 10,65 gram per cm kubik dikurang 1 gram per 11,01 gram per cm kubik. Nilainya adalah mendekati 3 kali 10 pangkat minus 3 cm kubik. Nah, ini kita divine, kita convert ya, jadi meter kubik. Ya, dengan naik kita kali 10 pangkat minus 6. Jadi adalah 3 kali 10 pangkat minus 9. Lalu bagaimana dengan perubahan entropinya? Nah, perubahan entropinya bisa kita cari dari kalau laten leburnya. Karena ingat ya, tadi kan persamaan bahwa delta H sama dengan TDS. DH sama dengan TDS. Nah, berarti kalau diintegralkan jadi delta H sama dengan T kali delta S gitu ya. Ya udah, kita asumsikan bahwa delta S sama dengan delta H per T. Nah, kita anggap pada 1 gram timbal, jadi kita kasih kali massa di sini. Sehingga delta H per T, masukin 2S delta entalpi per T, 24,5 dibagi 600 dikali 1 gram. Jadi adalah 4 kali 10 pangkat minus 2 entropinya.
Lalu ya udah kita substitute dengan persamaan Clausius Capron, jadi kita bisa tahu nilai dari T final. Nah, dapat nilai T final itu dari persamaan ini. Jadi DP per DT sama dengan P final kurang P inisial per T final kurang T inisial. Pertama kita cari tahu dulu DP per DT-nya dari persamaan ini, kita substitute nilai delta S, kita substitute nilai delta V-nya, nanti ketemu 1,33 kali 10 pangkat 7. Kayaknya tadi ada salah tulis sih. Harusnya 10 pangkat, ya. Benar ya, 10 pangkat minus 9. Oke, kayak gitu. Nanti kamu nilai DP per DT-nya tinggal disubstitute aja. Ini tinggal dimodifikasi pakai aljabar biasa. Jadinya adalah T final sama dengan 600 tambah bla 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 ya. Ini bisa diikutin dari urusan ini. Ini bukan 1, ini 7 ya. Salah tulis. Dan jawabannya adalah 600,751 Kelvin. Mau 600,751, 600,8, whatever, itu udah benar. Secaranya sesuai. Oke. Ini penjelasannya. Semoga mudah dipahami. Aku bakal kasih PDF-nya juga, jadi kalian kalau yang males dengerin videonya bisa langsung lihat PDF, dan aku berusaha menurunkan dengan rinci. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon banget untuk dimaafkan. Thank you for your attention and see you next time, dan sukses untuk UAS-nya.